Oke, sebentar aku tarik nafas dulu. Saya tadi aku habis naik turun tangga karena hari ini live di rumah. Jadi Sobat Cuan, hari ini kita itu mau bahasnya tentang IHSG koreksi. Karena selama sebulan ini IHSG itu koreksi ya. Koreksinya juga cukup dalam, terutama untuk saham-saham perbankan. Jadi kita mau cari tahu nih kira-kira perbankan apa yang menarik. Mungkin aku mau update dulu terkait market hari ini. Jadi IHSG menguat sebesar 0,18%. Tapi kita masih belum tahu apakah hari ini asing masih melakukan net sell atau tidak. Tapi dari data seminggu terakhir nih, asing sendiri melakukan net sell sebesar 2,4 triliun ya. Ini itu total dari transaksi nego dan juga tunai. Kalau misalnya kita lihat data di RTI Bisnis gitu ya, saham-saham yang satu minggu terakhir ini dijual oleh asing adalah saham-saham BBCA, Bank Mandiri, BRI, ASI, dan SMGR. Itu top 5 saham-saham yang dijual asing satu minggu terakhir ini. Oke. Jadi memang untuk perbankan ya, kita lihat yang gede-gede tekanan jualnya juga masih cukup deras gitu. Cuma kita mau bahas nih apakah ini termasuk opportunity atau tidak. Nah, Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan ada pertanyaan, nanti Sobat Cuan bisa tulis di kolom question box yang ada di kanan, supaya pertanyaannya tidak tertutup dengan teman-teman lainnya yang keluar masuk room. Oke? Jadi kalau kita ngomongin saham perbankan ya, bosen banget kalau ngomonginnya itu tentang perbankan yang big bank gitu, yang kayak yang seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Udah bosen ya, karena udah sering dibahas juga sebenarnya sama cuan gitu. Dan kita juga udah tahu lah kinerja dari 4 bank ini ya memang bagus-bagus banget gitu ya. Jadi itu kenapa hari ini aku mau bahasnya itu saham-saham perbankan yang lain yang mungkin jarang juga dibahas tapi suka ditanyain sama teman-teman gitu ya. Yang paling pertama itu aku mau bahas di sini adalah BRI sekarang namanya udah bukan BRI Syariah tapi BSI, Bank Syariah Indonesia, atau kode sahamnya yang ada di market itu BRIS ya. Jadi kalau Sobat Cuan mungkin yang udah berinvestasi di saham dari sebelum tahun 2020 pasti tahu, jadi BRIS ini adalah hasil merger dari 3 bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri Sekuritas, Bank BNI Sekuritas, lalu juga Sekuritas, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, lalu Bank Rakyat Indonesia Syariah. Di merger pada tahun 2020 ketika kita pandemi ya sama Pak Erick Thohir, jadi ada nama baru namanya BSI. Nah, semenjak merger ini sekarang itu yang jadi pemegang saham pengendali utamanya adalah Bank Mandiri. Jadi laporan keuangan dari BSI ini konsolidasinya itu ke Bank Mandiri, seperti itu ya. Kalau dulu kan punya masing-masing nih, tapi kalau sekarang udah ke Bank Mandiri. BNI sama BRI tetap punya nggak kepemilikan di BSI? Tetap punya, tapi porsinya tidak sebesar Bank Mandiri. Jadi kepemilikan terbesar di atas 50%-nya itu BSI ini dimiliki oleh Bank Mandiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, pada kuartal 3 atau laporan keuangan terakhir nih di 2022, kita itu bisa melihat pendapatan BRI Syariah itu di angka 11,4 triliun. Jadi angka ini tuh tumbuh secara year on year. Year on year itu apa sih? Maksudnya itu adalah kita bandingin kuartal 3 2022 dibandingin sama kuartal 3 2021. Nah, pertumbuhannya ini 16%, means bagus ya, 2 digit gitu, sejalan sama si induknya. Kalau kita lihat Bank Mandiri itu pendapatannya itu tumbuhnya 20%. Jadi pertumbuhan pendapatan Bank Mandiri itu sebagiannya ada di kontribusi dari pertumbuhan pendapatan Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Nah, untuk laba bersihnya itu tumbuhnya itu 42% secara year on year gitu ya. Nah, ini ada yang ngomong nih, Mas Yandi, bahas IPO Bank Pembangunan Sumatera Utara Ci. Oke, nanti terakhir aku bahas ya. Sebenarnya kalau kamu mau mau tahu tentang pandangan kami terkait IPO Bank Sumut, itu sebenarnya kalian bisa tonton di YouTube CNBC Indonesia. Kemarin sudah tayang ya di acara CNBC
TV itu acaranya namanya Profit dan sudah ada siaran ulangnya di YouTube CNBC Indonesia tadi pagi. Jadi sebenarnya bisa ditonton di situ gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibahasin lagi nanti aku bahas di bagian terakhir. Oke, kita lanjut lagi Bank Syariah Indonesia gitu ya. Untuk laba bersih tumbuhnya 42%, di mana Bank Syariah Indonesia ini mencatatkan laba bersih sebesar 3,2 triliun. Nah, pertumbuhan dana pihak ketiganya ini juga bagus ya, 14% di atas rata-rata industri. Jadi DPK itu apa sih? Dana pihak ketiga alias dana-dana yang ditabungin oleh masyarakat atau nasabah dari bank. Kenapa DPK ini penting untuk kita menganalisa sebuah perbankan? Ya karena logikanya kalau bank itu dana pihak ketiganya bertumbuh, berarti mereka punya uang ya yang lebih banyak bisa disalurkan untuk menjadi penyaluran kredit, karena seperti yang kita tahu core bisnis dari perbankan itu adalah mencari keuntungan dari kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan itu menghasilkan bunga ya, menghasilkan pendapatan bunga. Itu kenapa dana pihak ketiga atau tabungan masyarakat itu sangat menentukan dalam kita menganalisa emiten perbankan. Jadi kita misalnya bisa lihat nih 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kira-kira nih DPK dari perbankan yang kita incer sahamnya itu bertumbuh atau enggak. Cara lihat DPK di mana? Cara lihat DPK-nya itu di laporan keuangan di bagian liabilitas. Biasanya tertulis namanya dana nasabah. Oke, next. Sekarang kita mau bahas tentang rasio-rasio keuangan dari bank syariah. Jadi teman-teman, kalau kita menganalisa emiten perbankan, itu kita nggak bisa pakai cara menganalisa emiten manufaktur atau consumer good. Ya mungkin kalau kita menganalisa emiten manufaktur itu misalnya kita lihat debt to equity rasionya, seperti itu ya, atau gross profit marginnya, atau operating profit marginnya. Tidak bisa seperti itu karena bisnisnya ini bukan menjual produk gitu ya, bukan menjual produk. Jadi kalau perbankan sendiri itu mereka punya rasio-rasio sendiri yang berbeda dari sektor-sektor yang non perbankan. Jadi kalau teman-teman buka public expose atau juga website perusahaan, pasti mereka menyajikan data-data rasio keuangan yang berbeda. Paling yang samanya cuma apa? Return on equity sama ROA. Dan return on equity perbankan juga biasanya hitungannya berbeda sama yang non perbankan. Jadi biasanya kalau aku pribadi, kalau misalnya mau lihat return on equity perbankan, better lihatnya di public expose website perusahaan. Jangan lihat di RTI karena cara perhitungannya sangat berbeda gitu ya. Kalau yang di RTI itu lebih baik dipakainya untuk menganalisa ROI perusahaan yang non perbankan gitu. Jadi kalau di perbankan nih kira-kira ya ada 4 sampai 5 rasio yang paling penting lah. Yang pertama itu capital adequacy ratio. Jadi ini tuh rasio kecakupan modal ya. Jadi si perusahaan perbankan nih kalau misalnya sampai ada resiko kredit, dia siap atau tidak sih? Nah, CAR dari perbankan Indonesia itu dinaikkan semenjak krisis 98 dan juga 2008. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada resiko itu perbankan jadi lebih siap dan jangan sampai kejadian kayak tahun 98 lagi gitu ya. Nah, kalau untuk di Indonesia itu minimum dari CAR perbankannya itu adalah 8%. Tapi nih kalau aku lihat-lihat ya perbankan Indonesia tuh bagus-bagus dalam artian CAR mereka itu biasanya jauh di atas 8%. Jadi sebenarnya kecukupan modalnya tuh sangat baik sekali. Seringnya itu di angka belasan persen sampai puluhan persen. Nah, kalau untuk BRI sendiri capital adequacy ratio-nya itu sekitar 17%. Jadi kalau misalnya ada resiko kredit dan lain-lain, si BRI Syariah nih dia siap gitu untuk menghadapinya. Nah, yang kedua, itu rasio kedua adalah NPL atau non performing loan. Bahasa Indonesianya atau bahasa gampangnya itu rasio kredit macet, teman-teman. Biasa kalau perbankan ngasih kredit kan biasanya suka ada juga kan yang berpotensi menjadi kredit macet. Nah, kalau di Indonesia itu maksimal dari NPL gross, karena NPL itu ada 2, tapi biasanya kita pakai yang gross aja. NPL gross itu biasanya maksimal 5%. Jadi kalau udah deket-deket angka 5%, perbankan itu udah cukup bahaya gitu ya. Tandanya banyak kredit macetnya di dalam perbankan itu. Nah, gimana sama si BRIS? Kalau si BRIS ini NPL-nya itu 2,9% dan menurutku ini masih terjaga ya, di bawah 3%. Bukan yang terendah
rendah, tapi ya masih oke lah. Setauku sekarang itu yang punya NPL terendah itu kalau nggak salah di kisaran 1,1 ada bank daerah. BJBR kalau nggak salah punya NPL cuma 1,1%. Tapi itu sesuatu yang berbeda ya, karena penyaluran kredit dari BJBR itu biasanya ke ASN yang dimana pembayaran kreditnya udah potong gaji. Jadi biasanya untuk terjadi gagal bayarnya itu memang kemungkinannya sangat kecil. Itu kenapa mungkin BJBR punya NPL yang sangat rendah gitu ya, cuma 1,1% seperti itu. Nah, selanjutnya ada cost to income ratio. Jadi ini tuh dipakai untuk melihat seberapa efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya gitu ya. Jadi biasa kalau kita punya bisnis, kita dapat pendapatan nih, terus pasti kita juga ngeluarin duit kan untuk biaya atau pengeluaran bisnis kita. Nah, yang bagusnya pasti kan pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran, bener nggak teman-teman? Kita aja kalau ngatur duit, yang sehatnya itu pasti pendapatan harusnya lebih pengeluaran harusnya lebih kecil daripada pendapatan. Nah, cost to income ratio itu rasio yang melihat jadi seberapa efisien nih si perusahaan perbankan ini. Tentu makin rendah angkanya atau persentasenya makin baik, tandanya pengeluarannya itu jauh lebih rendah dibanding pendapatannya. Nah, kalau aku perhatiin ya, di sini kan aku juga ada bikin data tentang perusahaan atau perbankan syariah lain ya, kompetitor yaitu BTPS. BTPS, aku juga melihat di sini CIR-nya itu cukup tinggi gitu ya, di kisaran 39%, dan untuk BRI Syariah itu di kisaran 49%. Artinya apa sih kalau cost to income ratio 49% gitu ya? Artinya sebenarnya masih kurang efisien. Karena kalau teman-teman perhatiin atau misalnya cari data-data bank lain, biasanya bank-bank lainnya itu udah di kisaran 40-an, 38, 37 gitu. Jadi kalau dibilang BRIS ini masih tergolong kurang efisien. Bahkan ya kalau teman-teman buka public expose-nya BRIS, itu BRIS sendiri menulis hanya peringkat ke-9 untuk rasio CIR ini, alias hanya posisi ke-9 dari segi efisiensi. Artinya masih ada 8 bank lain yang lebih efisien daripada bank syariah Indonesia gitu. Nah, untuk PBV-nya saat ini BRIS divaluasi di 2,2 kali dan PER-nya itu 14 kali. Potensi dividen yield-nya 1,9 kali. Pasti pertanyaannya kan adalah, jadi kalau PBV 2,2 kali itu sudah cukup murah atau belum gitu ya. Kalau kita bandingin sama PBV-nya BTPS di sini ya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat valuasi itu, kita juga bisa melakukan yang namanya relative valuation. Relative valuation itu kita membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Kenapa kita jangan bandingin PBV-nya BRIS dengan PBV-nya Bank Mandiri atau Bank BNI? Karena nggak apple to apple. Karena BRIS ini bank syariah, jadi biasanya kita bandingin valuasinya sama bank lain yang syariah juga. That's why di sini aku bandinginnya sama BTPS. Nah, untuk BTPS, PBV-nya itu sekarang 2,5 kali, alias berarti artinya PBV-nya BRIS itu lebih murah tapi sedikit aja daripada BTPS, bukan yang under value banget. Artinya adalah kedua perbankan ini, baik BTPS dan juga BRIS, itu PBV-nya saat ini ya wajar-wajar aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat price action-nya seperti apa? Price action-nya untuk BRIS sendiri itu downtrend ya teman-teman. Downtrend itu artinya harga sahamnya itu terus menurun dari waktu ke waktu. Mungkin untuk BRIS, area-area yang menariknya yang untuk bisa dijadikan referensi itu di area Rp1.000. Di sini adalah di angka PBV 2 kali. Mungkin ini area yang bisa sobat cuan pakai misalnya kalau untuk berinvestasi dollar cost averaging. Nah, di area 1000 ini juga bagian dari support BRIS itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box. Kita lanjut ke bank syariah yang kedua, yaitu BTPS. Ini saingannya Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau tadi kita udah lihat pertumbuhan dari Bank Syariah Indonesia, gimana sama pertumbuhannya BTPS.
Kalau BTPS nih pendapatannya itu secara year on year tumbuhnya 15%, means nggak terlalu berbeda sama BRI Syariah yang pertumbuhannya 14% gitu ya. BTPS lebih baik sedikit pertumbuhan pendapatannya. Laba bersihnya tumbuh 21%. Nah, jadi pendapatan lebih baik sedikit, tapi BTPS ini pertumbuhan laba bersihnya hanya tumbuh 21%. Kok bisa sih Bank Syariah Indonesia misalnya punya pertumbuhan laba bersih yang lebih besar 42%? Nah, biasanya kalau pertumbuhan pendapatannya itu tumbuhnya lebih kecil daripada laba bersih, artinya ada pendapatan lain-lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dari pendapatan perusahaan gitu ya. Jadi kan kalau bank itu sumber pendapatannya ada dua teman-teman. Jadi yang pertama itu pendapatan dari bunga ya ketika mereka menyalurkan kredit. Yang kedua itu pendapatan dari FBI namanya fee based income. Fee based income itu pendapatan dari misalnya kita transfer antar bank karena 2.500 kan. Nah, itu masuknya ke dalam pendapatan fee based income alias pendapatan operasional lainnya. Atau misalnya kita bayar listrik dari aplikasi banknya. Biasanya suka kena charge kan 1.000, atau misalnya kita isi GoPay biasanya suka kena tuh 1.000. Nah, 1.000 ini masuknya ke pendapatan fee based income. Jadi kalau pertumbuhan laba bersihnya tinggi tapi pertumbuhan pendapatan bunganya itu tidak terlalu tinggi, bisa jadi pertumbuhan operasional lainnya atau dari fee based income itu lebih besar seperti itu. Oke, kita masuk ke rasionya. Untuk capital adequacy rasionya 49%. Aku juga tidak tahu kenapa BTPS ini punya kekuatan modal yang sangat tinggi ya, 49%. Mungkin ini yang tertinggi dari semua perbankan yang ada di Indonesia gitu. Jadi modalnya tuh cukup banget. Tapi kalau modalnya terlalu banyak itu sebenarnya bisa menjadi arti bahwa perusahaan itu kesulitan ekspansi penyaluran kreditnya. Ya, itu kenapa modalnya banyak, itu juga bisa menjadi tanda. Oke. Untuk net interest marginnya nih, ini macam-macam ya, ada yang tulis 7,9%, tapi ada di website bank lain ada 7,9%, tapi di website perusahaan itu kalau nggak salah sekitar 5%-an gitu ya. Jadi ya mirip-mirip aja sama BRIS. Terus kredit macet, rasio kredit macetnya sekitar 2,5%, masih terjaga karena batas maksimumnya adalah 5%. Cost to income rasionya 39%, artinya BTPS ini lebih efisien daripada BRIS. Untuk valuasi juga tidak terlalu berbeda dengan BRIS, cuma kalau kita pakai data PBV standar deviasi ya. Jadi PBV standar deviasi itu kita melihat valuasi perusahaan berdasarkan historinya.